Halo, berjumpa lagi dengan channel Kode Kadabra. Kali ini kita akan belajar cara menggunakan GraphQL pada Flutter, di mana data GraphQL tersebut dibuat dengan tools Magic Microgen. Pertama-tama, kita create project Flutter terlebih dahulu. Selanjutnya, buka project pada text editor yang teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan VS Code. Lalu step pertama kita adalah kita install dependensi yang kita perlukan. Di antaranya GraphQL Flutter. Lalu selanjutnya network image, ini untuk caching nanti, lalu Google Font, dan yang terakhir Flutter icon. Pastikan project ini dapat running terlebih dahulu sebelum kita mulai untuk coding. Setelah project berhasil running, lalu kita mulai buat folder screen, buat file dashboard, atau file list screen saja. Dan selanjutnya kita mulai membuat stateless widget. Ubah container menjadi scaffold, lalu define app bar, title list screen. Selanjutnya hapus codingan yang tidak diperlukan, lalu panggil file atau widget list screen tadi pada main.dart. Kembali ke widget list screen, di bagian body kita akan buat widget list view builder, yang mana list view builder ini akan mereturn widget list style. Jangan lupa inisiasi jumlah data yang akan di render di list view. Nah, sudah tampil datanya, coba kita tambah 30. Oke, bisa kita scroll. Kita hapus bagian list style, kita akan ganti dengan card. Card ini nanti akan memiliki child berupa column, yaitu teks yang akan digunakan untuk title dan satunya teks untuk description. Bisa kita lihat tampilannya seperti itu, belum rapi ya. Coba kita rapikan terlebih dahulu. Tambahkan image network. Untuk lebarnya kita atur full screen. Kemudian pada bagian column kita atur agar datanya itu rata kiri. Selanjutnya kita tambahkan padding pada title dan description. Nah, jangan lupa di card juga kita perlu tambahkan padding. Oke, tampilannya seperti itu. Selanjutnya pada bagian main, kita di sini akan mengutak-atik theme data. Jadi temanya akan kita bikin dark ya. Pertama-tama kita akan atur brightness-nya menjadi dark, lalu card color-nya menjadi hitam, app bar-nya pun akan kita buat jadi hitam. Oke, tampilannya seperti ini. Sudah dark theme banget ya. Lalu pada widget card kita bikin border radius. Kita beri nilai 10 untuk radiusnya. Lalu selanjutnya pada image network
Kita beri radius juga menggunakan widget clip rag. Selanjutnya kita bungkus clip rag ini dengan stack widget, lalu kita buat kontainer. Kontainer ini akan memiliki child berupa row. Row ini isinya sebuah icon ya. Iconnya sekarang belum kelihatan nih karena masih di pojok kiri atas, warnanya sama-sama putih. Kita pindah posisinya ke bawah, masih belum kelihatan juga. Lalu kita beri warna kontainernya biar ikonnya kelihatan. Nah, sudah kelihatan. Warna merah ini akan kita ganti dengan gradient. Kita setting di box decoration dengan gradient, linear gradient. Kita atur warnanya. Kita coba dulu warnanya dengan warna hitam dan putih. Oke, kita bisa setting juga arah awal warnanya. Kita bikin dari top center, lalu end-nya kita bikin bottom center. Oke, warnanya udah seperti ini. Kita balik. Warna putih ini nanti akan kita bikin menjadi transparan agar ada efek blur-blurnya. Oke, sementara seperti ini tampilannya, seperti itu. Kita juga tambahkan icon send. Jangan lupa kita beri padding. Kita tambahkan icon satu lagi untuk icon bergambar hati. Oke, sudah tampil. Kita buat lagi satu icon dengan padding, icon bookmark. Kita atur arahnya menjadi space between. Oke, sudah di pojok. Tampilan kita selesai sampai di sini dulu. Selanjutnya kita akan mempersiapkan data GraphQL yang akan dibuat dengan tools Magic Microgen. Dan bagi yang belum punya akun bisa register dulu. Langsung saja kita create project. Kita pilih yang kosong. Kita tunggu sebentar. Oke, berhasil kita buat. Bisa kita lihat pada microgen ini kita dapat gunakan dalam bentuk GraphQL dan REST API. Pertama-tama kita buat tabel baru, tabel post. Kita tambahkan field title, tipenya string, tambahkan field lagi, description, tipenya string, lalu image. Di sini banyak pilihan, kita pilih file URL, lalu kita tambahkan lagi loft, tipenya boolean, defaultnya false, lalu kita save. Nah, ini tampilan dalam bentuk skema setelah kita membuat tabel tadi. Kita run projectnya. Masih belum tampil. Oke, sudah tampil. Masih kosong. Kita bisa setting rules-nya. Kita coba tes di playground GraphQL untuk query data post. Kita return title dan description.
Coba lagi, sepertinya rulesnya harus kita set terlebih dahulu. Oke, sudah berhasil. Data postnya masih kosong ya. Kita coba untuk restnya. Kita buka Postman. Oke, berhasil. Tapi datanya masih 0 karena kita bikin tidak mandatory tadi. Sekalian saja kita isi konten dummy agar nanti di apps-nya dapat langsung kita gunakan. Kita send, berhasil. Kita tes di playground. Oke, datanya bertambah. Kita isi lagi. Buka playground lagi. Oke, datanya udah bertambah. Selanjutnya kita bikin client provider terlebih dahulu. Untuk client GraphQL-nya, mulai dengan membuat stateless widget client provider, lalu kita panggil GraphQL providernya. Dia punya parameter client dan child. Clientnya kita kosongin terlebih dahulu. Childnya nanti akan dikirim dari si parent yang menggunakan client provider. Oke, langsung saja kita define variabel client ini. Isinya value notifier GraphQL client. GraphQL client ini dia punya parameter case dan link. Untuk case-nya bisa kita kosongin dulu. Kita buat linknya. Linknya ini nanti Yuri si GraphQL playground itu ya. Tinggal di copy paste aja. Lalu kita define case-nya. Nah, di sini case-nya kita bisa lihat dari dokumentasi Flutter GraphQL. Kita kopas aja itu script-nya. Nah, kita buka playground. Kita copy URL-nya, kita paste di Yuri yang tadi, kita save, lalu kita ke screen main.dart, kita panggil client provider yang sudah kita buat. Kita refresh, kita tes. Oke, aplikasinya tidak error, tetapi datanya masih dummy ya. Kita lihat ada data yang 0 nih, kita hapus saja. Kita balik ke codingan. Langsung saja bungkus dengan widget query. Widget query ini punyanya GraphQL Flutter ya. Query ini punya dua parameter, builder dan option. Kita isi query optionnya, masih kosong.
sehingga error. Kita harus define dulu dokumen nodenya. Maaf, typo. Oke, masih error. Kita define query stringnya terlebih dahulu untuk get post query. Kita bisa copy paste aja yang ada di playground untuk query stringnya. Oke, kita copy, lalu kita paste di script codingan kita. Oke, sudah tidak error. Tetapi yang ada di emulator masih data dummy ya. Kita buat kondisional ketika result exception itu tidak sama dengan 0, maka kita akan mereturn widget text yang akan memberikan informasi errornya apa. Lalu kita bikin kondisional juga untuk loadingnya. Kita gunakan widget circular progress indicator. Lalu untuk list view buildernya, kita akan mengambil datanya. Kita coba print dulu. Kita buka. Oke, sudah ada datanya 6. Sudah tampil sesuai yang kita request, title, description, image. Langsung kita implementasikan di list view builder. Isi item count-nya terlebih dahulu dengan panjang data postnya. Kita refresh. Ups, masih error. Sepertinya ada typo. Oke, sudah tampil. Harusnya data yang tampil sudah sesuai jumlahnya. Sekarang kita coba tampilkan titelnya. Title juga sudah tampil. Lalu bagian description sudah tampil juga. Selanjutnya adalah image. Kita tampilkan image yang ada pada backend. Oke, image-nya sudah sesuai dengan yang ada di database. Kita modif dikit linear gradiennya agar lebih cantik. Untuk lebih memudahkan manajemen kode, kita pisahkan card ini menjadi fungsi tersendiri. Selanjutnya, kita ganti widget image network menjadi case network image. Widget ini memiliki kemampuan untuk handle loading gambar beserta kondisi ketika error. Langsung saja untuk loading gambarnya dengan parameter progress indicator builder. Kita akan mereturn widget circular progress indicator. Oke, error widgetnya juga sudah. Coba kita refresh.
sudah muncul loadingnya ketika memuat gambar. Sekalian saja kita update untuk linear gradientnya. Oke, udah lebih baik. Kita sekarang akan mengubah urutan datanya agar yang terbaru menjadi yang di atas dengan cara mengirimkan parameter order by descending. Jangan lupa di query stringnya juga kita tambahkan, lalu kita refresh. Data yang paling terakhir di insert ke DB udah tampil di urutan paling awal. Kita juga pasang poll interval agar tiap sekian detik akan memperbarui datanya. Kita tes, kita tambahkan data baru, kita send, kita tunggu beberapa detik. Oke, datanya update, langsung tampil di aplikasi. Kita coba lagi, tambahkan data. Langsung update lagi. Selanjutnya kita buat kondisional untuk icon heart agar ketika bernilai true akan memberikan icon Ionicon yang berwarna merah, dan jika false menggunakan icon feeder yang berwarna putih. Oke, kita coba update datanya. Kita coba rubah nilainya menjadi true. Oke, gagal. Kita ubah dulu roles-nya. Kita tes ulang untuk get datanya. Masih jalan. Kita update, oke, sudah berhasil. Dan di emulator pun sudah jalan kondisionalnya. Selanjutnya kita akan menggunakan mutation guna mengupdate data love dari item yang di double klik. Mutation ini punya parameter option seperti query tadi. Lalu kita define GraphQL query stringnya. Kita isi asal dulu. Lalu untuk buildernya ada argumen run mutation. Kita define query stringnya untuk mutation. Kita bisa lihat di playground. Kita copy saja. Kita modif dikit agar dapat mengirimkan parameter ID dan nilai love yang baru. Kita pasang di query stringnya. Oke, kita refresh, sudah tampil. Kita tambahkan argumen onComplete. Di sini ketika kita sudah berhasil menjalankan mutation, kita akan merefresh data yang tampil sehingga akan update dengan data yang terbaru.
Kita gunakan widget gesture detector dengan on double tap. Kita jalankan mutation-nya. Kita kirimkan parameter ID dan parameter love. Kita debug terlebih dahulu. Sepertinya terjadi error. Oh, kita typo sepertinya. Kita harus nge-query ID dulu. Oke, sekarang sudah berhasil untuk mengupdate nilai love dari tiap item yang di double klik. Kita lihat value-nya di playground. Oke, sudah update. Microgen ini sangat powerful sekali ya. Kita dapat mengupdate nilai dari data ini tanpa perlu membuka database. Kita coba ganti. Oke, langsung berubah di emulator. Kita coba juga update untuk deskripsinya dengan string yang agak panjang. Kita enter dan langsung berubah di emulator. Kita coba juga update untuk nilai love-nya jadi true. Oke, sudah berubah juga. Microgen ini cukup lengkap. Selain tersedia menu tabel dan skema, ada juga informasi metric service. Kita bisa melihat total request dari aplikasi kita untuk tabel post. Lalu ada success request service. Kita bisa melihat metode apa saja yang digunakan oleh user. Kita juga bisa melihat informasi valid request service. Dan kebetulan nih yang file no data ya. Lalu pada setting kita bisa lihat config variabelnya. Ada third party authentication, Google Auth, email, phone verification OTP, ada email verification, phone verification, lalu ada storage-nya ada Magic Storage sendiri atau mau menggunakan Amazon juga bisa. Lalu ada push notification juga, kita bisa milih. Lalu jika kita ingin menghentikan project atau menghapusnya juga ada pada settingan. Oke, itu sekilas dari Microgen. Kita akan kembali lagi ke codingan. Akan kita edit sedikit lagi dengan Google Font. Kita masuk ke title. Kita ganti dengan nama yang lebih bagus. Misalnya galeri, lalu stylenya kita menggunakan Google Font. Kita gunakan font tipe Playfair Display. Kita edit sedikit lagi untuk font size-nya, kita tambah dari tadinya default ke font size ukuran 30. Oke, tampilannya sudah terlihat di emulator. Baiklah, akhirnya kita sudah berhasil belajar dan mengimplementasikan GraphQL pada Flutter dengan bantuan tools Magic Microgen.
Sekian dari video ini, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video selanjutnya.